Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sidang jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih ukhuwah. Lah sampai 5 kajian bulan yang lalu, ibu-ibu bapak. Lima bukuan. Alhamdulillah. Ya. Kita ingatkan kembali ya, supaya kita terus berusaha bagaimana kita tidak hanya mentaati Allah itu dengan melaksanakan rukun Islam yang 5 ini saja. Awaklah syahadatain, awaklah solat, awaklah puasa, awaklah berzakat, awaklah haji, lah melakukan amalan-amalan sunnah, lah ikut kajian kian kemari. Apakah itu sudah menjamin kita selamat dari azab Allah? Belum. Apakah itu sudah menjamin kita mulus masuk ke dalam surga? Belum. Karena ada satu pekerjaan besar lagi yang harus kita lakukan. Semakin hari hubungan kita dengan manusia harus semakin baik. Terutama tentu orang-orang terdekat dengan kita, yang sering berinteraksi Jawa, yang acuk bersuhu Jawa, yang acuk bertamu Jawa, yang acuk mungkin bergaul dengan kita. Mereka harus semakin baik hubungannya dengan kita. Sebab kalau tidak, gagal masuk surga. Nah, saya ingatkan kembali firman Allah dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang ke-25. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika lahumul la'natuhum wa hum su'ud dar. Orang-orang yang sudah teguh perjanjiannya dengan Allah lalu dia ingkari. Nyoba janji ya Allah, nyoba ingkari, berarti rusak hubungannya dengan Allah. Ya kan? Kalau rusak hubungan dengan Allah, untuk kembali kepada Allah bertaubat. Ya. Awak enggak kaji itu kajian tauhid. Mungkin ada bahasan khusus akidah di sini. Yang kita kaji yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal. Dan dia putuskan apa yang disuruh oleh Allah untuk menyambungkannya. Nah, Allah nyuruh nyambung, nyutui. Allah nyuruh membelok, inya mengacau. Allah nyuruh pajaniah, nyumpak karua. Allah nyuruh nyerasain, nyumpak kusui. Apa itu? Para mufassir sepakat hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Kalau itu sudah terjadi, apa kata Allah? Mereka akan saya kutuk. Nah, ingat-ingat ini ayat, supaya kita hati-hati dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Mereka akan saya kutuk. Kalau sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipastikan tempatnya di tempat makhluk Allah yang pertama kali rela kena kutuk. Siapa makhluk Allah yang pertama kali rela kena kutuk? Iblis. Di mana tempatnya? Su'ud dar, di tempat yang paling buruk nanti di akhirat. Itulah neraka. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, kita tidak ingin itu menimpa diri kita. Ya. Sehingga sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, amalan-amalan sunnah, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jangan kita tersandung gara-gara ini. Akhirnya kita juga dijebloskan oleh Allah masuk neraka. Maka kita sudah sampaikan beberapa kajian. Pada bulan yang lalu saya tandai ini. Dalam buku saya ini saya tandai sampai di mana kajian di musola kita ini. Kita sudah sampaikan tingkatan-tingkatan ukhuwah. Tingkatan-tingkatan kita bersaudara, badun sana. Ada 6, 3 sudah kita sampaikan. Kita sambung yang 3 lagi malam ini. 2 baru? Apa yang masih 2? Oh, masih 2. Oke.
Alhamdulillah ada ibu-ibu kita yang mencatat. Ya. Yang pertama adalah ta'aruf. Ya Bu ya, ta'aruf. Saling mengenal. Ya. Bagaimana kita saling mengenal? Mengenal yang dimaksud oleh ayat ini dalam Al-Quran bukan sekedar hanya mengenal nama, tempat tanggal lahir, di mana dia tinggal, siapa orang tuanya, berapa pekerjaannya, bukan itu. Nah, itu bisa dihafal. Tapi jauh daripada itu adalah kita mampu mengenal kepribadian, terutama tentu orang-orang yang terdekat dengan kita. Suami, istri, anak, mertua, menantu, termasuk tetangga-tetangga dekat kita. Ya. Nah, kalau ini tidak terjadi, itu akan mudah sekali untuk pecah. Karena tidak akan bisa dilanjutkan kepada yang berikutnya. Nah, kalau sampai Ibu. Yang kedua adalah ta'aluf. Ya. Ta'aluf yang sudah kita sampaikan atau tafahum, Bu? Ta'aluf ya. Bersatu. Yang bersatu itu bukan fisik, tapi yang menyatukan kita itu adalah hati. Hati yang diikat oleh iman. Ya. Tidak mungkin kita disatukan oleh hal-hal yang lain kalau tidak kena iman. Banyak orang yang bersaudara karena harta, tapi banyak juga akhirnya orang bercakap karena harta. Banyak orang bersaudara mungkin karena nasab, sainnya, sapariu, bahasa itu tidak tahu. Tapi akhirnya juga bertengkar, berpecah. Banyak orang bersaudara mungkin karena organisasi, karena lembaga, karena sama tempat bekerja, bahkan saya sampaikan waktu itu karena partai. Tapi itu tidak akan bertahan lama selama tidak diikat disatukan oleh iman. Nah, kita kasih contoh waktu itu bagaimana Rasulullah SAW mempersatukan muhajirin dan ansor. Satu muhajirin itu di Mekah, ansor di Madinah. Mereka belum pernah bertemu. Karena persaudaraan mereka itu sangat luar biasa yang menyatukan iman, sehingga Allah sengaja menguraikan mereka berdua ini dalam Al-Quran. Surat apa, Bu? Sudah kita sampaikan belum ya? Surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat yang ke-59. Ayat 8 itu muhajirin, ayat 9 itu ansor. Nah, coba lihat. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu itu muhajirin. Orang muhajirin itu keluar dari kampung halaman mereka karena mereka baru saja diusir. Mereka tinggalkan itu harta, mereka tinggalkan itu sanak saudara yang tidak seiman dengan mereka. Lalu mereka pergi hijrah. Untuk apa? Yang pertama adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka ingin mencari karunia yang diridhoi oleh Allah. Ingat, awak ulang balik apa? Nikmat yang awak dapatkan kok ada yang izin Allah, ada yang ridho Allah. Hati-hati. Sesuatu yang diizinkan oleh Allah belum tentu Allah ridho. Tapi kalau Allah ridho dan itu Allah izinkan. Ya. Kalau awak berbohong lalu tidak ketahuan bohong kita, Allah izin tak? Izin tak Allah ibu dan bapak? Awak berdutung lalu tak ketahuan awak berdutung, izin tak Allah? Izin. Kalau Allah tidak izin, ketahuan kita bohong. Tapi pertanyaannya, ridhokah Allah? Tidak. Awak menggali, contoh menggali jualan barang buruk, kejadian rancak, barang palsu, kejadian asli, barang lausang, kejadian baru tibu, dibeli oleh pembeli kita, tidak tahu dia. Izin ke Allah?
izin. Tapi ridho ke Allah? Enggak. Maka orang yang beriman, orang-orang muhajirin, ridho Allah itu yang utama, bukan izin Allah. Allah ridho tidak? Nah, usah yang panjang kita sampaikan, sudah bertambah. Lalu, wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka ingin menolong agama Allah dan Rasul. Nah, mereka pindah ke Madinah, disambut oleh orang-orang Ansor. Coba lihat orang-orang Ansor itu. Apa kata Allah dalam ayat yang ke-9-nya? Alladzi lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Ya. Dan ayat yang ke-10-nya itu, dan orang-orang yang terlebih dahulu mereka itu sudah beriman sebelum kedatangan orang-orang muhajirin, ya, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah. Ya. Mereka sangat mencintai orang-orang yang berhijrah. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka itu orang-orang wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Maaf, sebelumnya wala yajiduna fi sudurihim, mereka membantu orang-orang muhajirin itu tidak ada keinginan di hatinya supaya apa yang diberikan kepada orang muhajirin itu dibalas oleh orang muhajirin. Enggak. Bahkan ada beberapa riwayat menyampaikan sahabat, ya, sampai di Madinah itu ibu dan bapak, ada sahabat yang istrinya 4. Nah, ini tidak mungkin juga dilakukan oleh orang kita, ya. Lalu dipanggilnya sahabatnya muhajirin, wahai saudaraku, engkau suka dengan istriku yang 4 ini yang mana? Ini. Lalu diceraikannya istrinya. Nanti menikah dengan orang muhajirin. Nah, dewa kalau melakukan itu, ya bu, bini wak seci, kalau kau mencari, tidak mungkin, ya. Nah, begitu. Yang luar biasa lagi ibu dan bapak, dan ini memang akan jarang terjadi. Mungkin awak yang hadir itu termasuk yang sedang mengecekku belum sanggup melakukan ini. Coba lihat persaudaraan orang muhajirin dan ansor. Wala yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Orang-orang Ansor mampu memberikan sesuatu kepada muhajirin itu walaupun mereka butuh, perlunya. Tapi saudara muhajirinnya juga perlu dia berikan. Ini air, dia mau minum. Apa kata saudaranya muhajirin? Wahai saudaraku, aku haus. Apa kata Ansor? Silakan saudaraku untuk diminum. Dia nggak minum. Kalau nggak ada, sanggup nggak? Orang Ansor sanggup. Bukan hadis yang bilang, Allah. Ya. Orang muhajirin dia butuh, orang muhajirin juga butuh, dia berikan itu kepada saudaranya. Kok saking begitunya pengorbanan orang Ansor ini dengan muhajirin, padahal mereka baru bertemu. Apa yang ikatnya? Apa yang ikatnya? Iman, tidak ada yang lain. Oke, itu ta'aluf. Lalu lanjut yang ketiga, tafahum. Nah, ini penting dalam kita bersaudara. Tafahum, saling memahami. Jangan paksa orang lain untuk memahami kita, tapi paksalah diri kita untuk memahami orang lain. Ya. Nah, kadang-kadang manusia ini egois, anania. Minta dipahami sendiri. Naninya tidak mau paham juga. Kalau orang tidak memahami orang lain, akan muncul yang namanya suuzon, buruk sangka. Nah, awak sama awak selesai. Ya. Misalnya kita orang risiko dapat menantu, misalnya orang yang biasa tinggal di tepi laut. Ya. Dapat menantu orang nala biasa tinggal di tepi laut. Kira-kira bahasa suaranya. Kare lunak, kare. Lalu setelah dia menikah dengan anak kita, ya, lah 3 hari, lah seminggu, nyoka berbalik, kata nyoka raju.
Keceknya kau. Kalau kebiasaan seperti itu, kuik-kuiknya kecek kau. Pak, kami balik dulu. Saat itu kalau mertua tidak memahami, apa yang terjadi? Muncul seuzon, menempel langsung setan di hati awak. Awak sendirinya apa boleh anak awak tu? Muncul seuzon, ditanamkan seuzon terus oleh setan. Ya, iko ini oleh kasayangnya kan awak. Diori-ori aja. Awak mintunya seminggu je dulu, ada diori-ori aja. Ini kenapa? Karena tidak memahami menantunya. Lah payah nak yang tadi. Baru je berjalan baru mulai telefon. Lah di makin ni, lah di ngalau. Tak hari-harinya. Ini berawal karena tidak memahami. Tapi kalau mertua tadi dia memahami, nyo mengecek kare-kare, lalu kecek itu muncul rasa husnuzon. Baik sangkanya. Oh iya, nyo biasa tinggal itu Pilawi. Inyo biasa kerojo di pabrik yang bunyi mesinnya korek. Dan inyo harus mengecek korek-korek itu nata bau inyo. Ambo sayang, ambo yakinnya sayang karena ambo. Ambo yakin anak ambo bahagia juga. Maka husnuzon saja yang ada dalam diri kita, kita bahagia. Kita tidak akan, jangankan akan buruk sangka kita, curiga saja tidak akan kita lakukan. Coba bayangkan. Begitu pentingnya tafahum. Nah, kalau di lingkaran kecil saja ini tidak bisa kita lakukan, suami tidak memahami istri, istri tidak memahami suami, sudah 20 tahun berumah tangga, nah ini gimana ini? Wajar saja sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga itu, karena tidak mau saling memahami, tapi saling mau minta dipahami. Ini bahaya. Awak bersaudara berseru itu, bro. Memahami itu penting. Ya. Nah, ini istri nuntut suaminya seperti malaikat. Si istri bertingkah seperti iblis. Nyambung tak? Tidak nyambung. Atau sebaliknya seperti itu. Nah, maka saling memahami sangatlah penting dalam kita berukhuwah, bersaudara. Termasuk kita memahami anak-anak kita, memahami tetangga kita, memahami orang-orang terdekat kita. Nah, saat kita sudah memahami, insya Allah husnuzon muncul. Ya. Talambik suami pulang, mohon maaf ibu-ibu. Hanya kadang-kadang ibu-ibu kok kan NTN-nya tak kamar-kamar apa itu, karena tidak memahami. Talambik suami pulang, sekali itu nya talambik. Ya. Calik sontak tu, kamar kira di telefon dah masuk. Lama ngalawar pikiran gua dirocak tu di setan nama ngalawar tu. Oh, lah macam-macam. Timbul si di rumah tu, assalamualaikum, kecek suaminya, minta buka pintu, mau. Kau aja kok. Tak lambat saya tahu pulang. Ya kan? Padahal sekali itu nya dia pulang. Ya. Karena apa itu? Suami tadi kiranya tidak memahami istrinya. Lah terjadi pertengkaran. Lalu naik ke rumah leh, lalu cakap. Ini tidak memahami. Tapi kalau istri memahami, oh terlambat pulang. Mungkin banondanya bocor. Mungkin ada sesuatu di telepon, mungkin baterainya habis. Mungkin tidak ada sinyal. Macam-macam husnuzon yang harus kita munculkan. Pas datang suami kita, penyambutan kita juga masih seperti biasa. Nanti kecek orang Minang mengecek sudah makan baru dia lope orang. Lah dibuian air, lah makan suami awak baru ditanya, "Mbak adik lambe pulang dah." Biasanya capek apa yang terjadi? Wah kami suami dulu udah hilanglah dia. Tapi kalau tiba di pintu awak lah diceramai, itulah kacau. Itu kenapa? Saling memahami. Penting tidak memahami? Penting. Nah, tapi jangan minta awak saya dipahami dari, misalnya hanya paham jawab itu tidak bisa. Kita yang harus memahami. Oke? Baik. Kalau kita sudah ta'aruf, kalau kita sudah ta'aluf, kalau kita sudah tafahum, insya Allah lahir yang 3 lagi. Ya. Apa itu?
riayah dan tafakur, saling perhatian. Ya. Untuk apa perhatian ini? Kita akan bisa menolong saudara kita, menolong tetangga kita, menolong keluarga kita sebelum diminta. Ini tanda orang perhatian. Tanda orang perhatian. Makanya orang Minang mengecekan copek kaki ringan tangan. Copek kaki ndak manarun, ringan tangan ndak memaca. Alun disuruh inyo lapai, alun diimbau nyolak tibo. Ini kan karena perhatian. Ya kan? Nah, sehingga orang yang perhatian dengan saudaranya, perhatian dengan tetangganya, belum lagi diminta pertolongan, karena dia tahu butuh pertolongan, dia tolong. Ya tidak minta tolong kawan, biasa. Bukan itu konsepnya. Mana yang bisa kita tolong? Kita tolong. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang dari kalian sehingga ia mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Nah, jadi kalau sakit dia sakit loh di saudara, ya. Nah, artinya apa? Artinya kita merasakan penderitaan saudara kita, merasakan kesulitan saudara kita. Lalu ibu dan bapak, tanda kita perhatian kepada saudara kita itu, tugas pertama kita dulu sudah kita sampaikan sekilas di sini. Kita mampu menutupi aibnya. Awak tutup aibnya. Ya, itu tugas kita. Karena Rasulullah SAW masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, la yashtaru 'abdu 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain kecuali Allah akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Awak tutup aib saudara awak. Aib itu kan kekurangan. Ada orang tak yang suka aibnya dikasih tahu kepada orang lain? Ibu punya aib, saya punya aib. Lalu aib ibu saya sampaikan kepada orang lain, ibu suka? Enggak. Saudara kita juga tidak suka. Saat saudara kita tidak suka lalu kita tutup, Allah berjanji akan menutup aib kita. Coba bayangkan, kalau Allah buka aib kita ini gimana? Allah buka aib seorang kini, termasuk sedang mengecek kan, dibukanya aib Allah. Ada taluk dia mau bulan buku kemarin, ya. Tapi ternyata Allah banyak aib kita yang ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita masih sering membuka aib saudara kita. Maka dulu pernah kita sampaikan ibu dan bapak, siapa nanti di bahasan hadis-hadis tentang ukhuwah ini kita sampaikan. Tapi sekilas saya bayangkan kembali bahwa siapa yang suka mencari-cari aib orang lain dan membukanya, maka Allah yang akan mencari aibnya. Kamu menyuruh Allah mencari aib dan Allah yang akan membukanya. Ya, walaupun dia akan bersembunyi di dalam lubang semut. Nah, maka ibu dan bapak, tanda kita perhatian dengan saudara kita, kita berusaha menutup aibnya. Ya. Lalu berikutnya adalah tanda kita perhatian membantunya semampu kita. Kalau dapat membantunya ini sebelum diminta. Sebelum diminta. Ya. Awak tahu hidupnya susah, Bang. Awak tahu hidupnya payah, Bang. Tapi kita diam-diam saja dengan alasan ini sudah tidak bantu kawan. Mungkin saja ini saudara kita, ini tetangga kita, ya. Dia memang termasuk orang yang berusaha untuk berdiri di kakinya sendiri. Dia tidak mau minta bantu. Ada itu, Bapak. Bahkan kadang-kadang Ibu Bapak di masjid pernah saya ceritakan.
Ada awak membantu orang kau indak gratis deh. Artinya awak bantu ada balasannya kawan. Nah, saya pernah ibu dan bapak seorang ama-ama ya menjual lopek bangkuyo pisang masuk ke dalam ruangan guru nyojaju lopek. Ya, tak ada seorang pun yang beli. Tak ada yang beli dong. Kurang gaya lengkuk-ungkuk ya. Tak ada beli. Bukan saya orang kaya, Bu. Saya juga pemiskin. Lalu saya panggil ibu. Saya perhatikan saja tingkah guru saya. Mak, bara lapi amak tu mak. 20 buah Pak Guru. Bara cik mak 1.000 cik. Kalau 1.000 cik 20 orang itu mak. 20 mak di ambo kasadonyo mak. Ani guru lah cali ambo. Nyo calinya ambo mau beli lopek sebanyak tu 20 buah. Ya, masuk plastik. Agian peti. Ya, aku cik ranggai tu. Onde Pak Guru, boleh bore jua mak pagi kau coba banyak. Tu beli baring cuma. Baring beras kilo mak. Berapa baring sekilo? 30.000. Berapa tinggal tilek? 7.000. Di situ ladonya, di situ tomatnya, di situ bawangnya, di situ maco. Coba bayangkan. Nah setelah itu ibu dan bapak pas amak tupai, ambo sampaikan kepada guru belum ada yang masuk kelas. Ambo baik ceramah dulu ke guru-guru di mana hati kita. Ya, awak terima sertifikasi, gaji lagi, mamboli lope amak tu 1.000 cik untuk pamboli bore ni. Oh ndak lomak girikan, oh ndak lomak campangkan tobek, kan dosa. Saya pernah juga, ini bapak-bapak ini sini, ya, pergi jualan sapu. Lah pulang, mau tanya, Pak, lawaran sapu kita jual alun-alun. Sampai kamu mengayu sapu tu. Sapu tu berapa cik? 9.000, ya kan? Ambo tanya apa yang gue? Enggak. Kiranya nyo ambil dari orang lain. Paling dia cek sapu tu hampir 1.000. 5 balik store kan sama. Coba bayangkan. Ambo balik hampir. Bukan karena ambo banyak piti. Balik hampir. Kalau hampir awak balik, ha? Berapa? Hampir kali hampir 6.000. Anaknya bertiga dulu di rumah. Bininya kaboli boriknya itu. Anda bisa membantu tu. Orang jualan ini Bu. Ini mudah-mudahan saya tidak ujuk. Ini orang jualan apa namanya ini? Setara. Apa namanya? Setara tu kan cik Bu. Si Bu. Yang gabui-gabui itu kan. Ambo berkali tahu jual marhum udamu. Udamu tu mengelu. Aku lah kerojo dan tiap hari dia anggap. Nyo kade kacu dulu di pasar tu kan. Ya. Aku lah kerojo dan tiap hari dia anggap mencari anak-anak. Nah secara kebetulan ada orang manggali setara tu. Nyo bersepeda dari bawah sepedanya nyo iriangan. Baranti kata pila udah dulu. Kata pi emang ya kata pi. Calik udah orang di bawah sepeda. Nyok kayu sepeda. Kini tak taluk nyoi yang andek mendaki. Yang dijual setara. Barang cik 1.000. Tak jual dia 10 itu 10.000. Udah mah gas oto aja ni. Batadu pakai mesin bagaji. Nah lewat pak tu ambo balik setaranya tu. Badu je udah. Kami balik barang setaranya tu. Ya, ada sekitar 5 balik kami balik. Walaupun tak tadi makan saduanya, tapi kita bisa membantu. Nah, jangan kita acuh dan cuek dengan kondisi saudara kita. Dan kita butuh riayah, perhatian untuk membantu. Lalu kemudian tunaikan hak. Tunaikan hak. Nah, coba lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini kadang-kadang hati-hati ya. Dari Abu Hurairah, hakul muslim
'alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang harus dipenuhi oleh muslim lainnya ada 6. Ya. Yang pertama, qila ma hunna ya Rasulullah. Apakah yang 6 itu ya Rasulullah? Yang pertama, iza laqaituhu fasallama alaihi. Apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Itu hak seorang muslim. Jadi kau bersuara aja saudara dengan ucapan salam. Nah, hadis yang kita bacakan di pertemuan kita sebelumnya adalah awwala adullukum ala syai'in. Aku beritahukan kepadamu sebuah pekerjaan ringan. Fa iza fa'altumuhu, maka apabila kamu mengerjakannya, tahabbtum, maka akan muncul saling mencintai di antara kamu. Apa itu? Afsus salam, menyebarkan salam. Menyebarkan salam. Jadi kita biasakan, apakah salam kita itu bernilai 10, bernilai 20, bernilai 30, enggak apa-apa. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum nih. Pokoknya bertamu Pak. Ya. Mudah-mudahan dengan itu kita sudah menunaikan hak saudara kita. Nah, pas saudara kita balas haknya kepada kita, dia tunaikan juga. Kita dapat hak kita. Kewajiban dia tunaikan juga kepada kita. Jadi hak seorang muslim yang pertama itu adalah dalam hadis ini, apabila kita bertemu dengannya, kita ucapkan salam. Kemudian yang kedua, ya, wa iza da'aka fa'ajibhu. Maka apabila dia mengundang engkau, nyundang awak, dia tahu sesuatu, maka penuhi undangannya. Awak kadang-kadang kan terlalu cepet mengucapkan insyaallah, insyaallah, insyaallah. Padahal di hati awak apa ni? Ada nak kepayi lah. Ya kan? Ada orang sebut, kalau memang kita tidak akan pergi, tidak perlu kita ucapkan insyaallah. Maaf Pak, ambo hari itu ya tak bisa ambo hadir dah. Doa sajalah ambo tolong ya. Dah selesai. Kau disahkan dia manusia, awak mau mendurhakai Allah. InsyaAllah. Capek. Tiba besok dia mak. InsyaAllah. Tak ada lagi. Dan ada lagi yang berbahaya ibu dan bapak dalam undang-undang ini, apalagi rapat. Mohon maaf Pak. Kadang-kadang yang mengundang rapat dengan peserta rapat bersepakat jadi orang munafik. Baik Ustaz. Pas kali buat sudah undangan, kecik yang suram jam 9 awak mulai. Kalau jam 9 awak mulai, jam 8 awak buat undangan. Sebab orang jam 9 tiba tu. Kecik orang yang buat undangan. Awak jam mana capek? Jam 9. Tu buat undangan jam 8. Yalah. Pas orang nama nerima undangan, dibacanya, oh jam 8 undang. Kau jam 9 boleh. Anda sepakat jadi orang munafik tu? Kok jam 9 ya jam 9, kenapa jam 8? Bersepakat orang yang mengundang dengan yang diundang jadi orang munafik. Kan ada salahnya. Pas awaklah hadir, yang penting mulai dulu. Kalau ambo rapi di sekolah mau itu Pak. Undangan jam 8, barompek dalam itu kita mulai. Ibu-ibu, bapak-bapak, undang kita jam 8, sekarang sudah jam 8 tepat. Rapat kita mulai. Kita mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kan? Kini mau minta kesepakatan ibu-ibu bapak. Apakah dilanjutkan rapi awak atau kita tunggu kawan-kawan awak dulu? Tunggulah 5 minit lah Ustaz. Mau dah? Wah, tunggu 5 minit. Yang penting rapat sudah kita mulai. Kan bunyinya dimulai. Lewat mulai. Apakah setelah itu kita tunda skor dulu menunggu yang lain? Tidak jadi masalah. Yang penting dimulai dulu. Cuma orang awak kok lebih menghargai orang yang talambe daripada orang yang datang tepat
waktu. Ambo terkesan mana dengan kedisiplinan almarhum Pak Tamrin Manan dengan ini ibu nama. Dia tak penting Pak. Sontar le Pak Wali lu diboleh. Kok tibonya ikutnya magia sambutan. Itu kecil Pak Tamrin. Kan salah menurut protokol. Tak perlu protokol tu dah. Yang penting awak tepat waktu. Tibonya tu jaga sambutan. Kalau tak tibonya, biasanya kok tak lambeknya orang lah sudah. Biasa duduk saja sekali. Jam 8 ya jam 8. Jadi ibu dan bapak, jika kita diundang, kalau rasanya tak mungkin awak tiba, jangan kita berjanji. Kenapa? Karena itu hak saudara kita. Saat tidak kita tunaikan, berarti kita tidak riayah. Lalu berikutnya, kata Rasulullah SAW, wa iza stansahaka fansah lahu. Dan apabila mereka meminta nasihat kepada engkau, berilah nasihat. Kalau nyuruh awak minta nasihat, kawan berilah dia nasihat. Nasihat artinya tentu menjadi air di tengah kobaran api. Jangan nasihatnya menjadi minyak loh. Kotek. Ambo yang minta maaf kau nak kabar gunjang ambo kotek pak. Modei ku kini kondisi rumah tangga ambo tu. Ada ceritanya kau. Ayo itu laki kau tu dan cari lu itu. Lah, tak jadi nasihat tu nak bagi nasihat ambo. Tu menyiraman minyak. Padahal tugas kita adalah fa aslihu baina akhaikum, mendamaikan saudara kita yang berselisih. Kita selesaikan ini Bu, baru kita tutup. Tidak banyak lagi. Wa iza atasa fahamidallahu fashammathu. Jika dia bersin, doakan. Kalau orang bersin, apa yang dibaca kalau orang bersin? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagi awak yang mendengar saudara awak mengucapkan itu, apa yang kita baca? Yarhamakumullah. Lalu bagi kita yang bersin, sambung lagi, yahdikumullah. Aku kan enteng ni kau. Tapi sering tidak kita lakukan. Lapui bosino apa? Apa lagi ni? Corona. Bukan mendoakan saudara awak, tapi bosin saudara awak corona langsung. Jadi kalau dia bersin, dia membacakan alhamdulillah, kita doakan yarhamukumullah. Kalau nyola sudah baca itu, awak yang bosin apa yang baca? Yahdikumullah. Kemudian wa iza maridha fa'udhu, dan apabila dia sakit, jenguklah dia. Sakit saudara tu colia. Tapi alhamdulillah nan itu lain. Usul perisau itu lain di kampung awak masih jalan. Tapi kalau di kota-kota besar, lah sakit tetangganya berbulan-bulan tak tahu. Aja nak pakai budaya itu dia awak ni. Makanya jemaah, kan ada yang tak hadir misalnya jemaah ini, mesti kita tanya, ni jemaah tetap tapi tak tiba je leh. Harus kita tanya, ke mana? Ada sebuah masjid di Bukit Tinggi Bu, itu kalau wiridnya pakai absen. Ibu-ibunya ramai Bu. Saya sekali sebulan wirid di sana, di stasiun. Saya heran juga kenapa ibu-ibu ini pakai absen. Ambo sangko sudah ngaji itu julo-julo tu. Kok itu nyembuh kok jauh julo-julo. Di awalnya dulu ternyata tidak. Mereka ingin melihat kok ada tibonya. Ke mana kini? Dan jemaah mereka itu mereka datang. Mana yang ekonominya susah? Sehingga setiap bulan Ramadan itu mereka kasih bantuan. Mau akhir Ramadan, mau puasa hari Lebaran, itu mereka kasih THR. Bantuan per bulan juga ada. Jemaah-jemaahnya yang kurang mampu. Itulah gunanya jemaah. Makanya waktu itu aku diskusi dengan Pak pengurus masjid musola. Sekarang pengurus musola dan jemaah namanya lagi. Pengurus jemaah dan musola. Tidak pengurus musola aja leh, tapi pengurus jemaah dan musola. Seperti yang dilakukan oleh Masjid Joko Korean yang ada di
Jogja yang memang kas masjidnya 0. Tapi bukan tidak ada uang, uangnya ada di jemaahnya, membantu jemaahnya. Nah, hilang onda jemaahnya, onda second, digantinya onda baru. Coba bayangkan. Hilang onda jemaahnya, onda usah, digantinya onda baru di pengurusnya. Coba ya. Wa iza mata fattabi'hu. Apabila dia sudah meninggal, maka antarkanlah jenazahnya. Nah, ya, jadi ada 6 kewajiban kita terhadap saudara kita, merupakan hak juga untuk kita dari saudara kita, tanda kita riayah, tanda kita perhatian. Yang pertama adalah kita berjumpa, ucapkan salam, ya. Apabila kita diundang, penuhi undangan itu. Apabila dia minta nasihat, kasih dia nasihat. Apabila dia sakit, apabila dia bersin, doakan dia. Apabila dia sakit, kunjungi. Apabila dia mati, antarkan dia ke tempat peristirahatannya terakhir. Nah, ibu dan bapak, inilah bukti kita perhatian kepada saudara kita. Cik lo bisa sampaikan malam gininya, Bu. Nanti tinggal lagi ta'awun dan tanasur pas April, ya. Alun Ramadan lihat ya. Udah Ramadan ya? Maret dulu ya, kini Februari ya, masih ya. Nah, terakhir ibu dan bapak, walaupun hadis ini tidak hadis sahih, tapi nggak apa kita amalkan. Di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, mari kita baca doa terus. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, dan pertemukan wahai Allah kami dengan bulan